Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, saya Ernro Alfiatunisa. Dalam video kali ini akan sedikit membahas mengenai uji validitas indeks icon. Sebelum kita mulai menguji validitas indeks icon, kita harus mengetahui dulu rumus validitas indeks icon. Rumusnya adalah V sama dengan sigma S per N dikali C min 1. V adalah indeks kesepakatan rater, kemudian S adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. N adalah banyaknya rater dan C adalah banyaknya kategori yang dipilih oleh rater. Oke, dalam data kita ini kita mempunyai rater sebanyak 3. N-nya itu ada 3. Yaitu penilai ke-1 atau rater ke-1, rater ke-2, dan rater ke-3. Kemudian C atau banyaknya kategori yang dipilih oleh rater itu ada 4. Ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah sangat tidak relevan. Kategori kedua adalah tidak relevan. Kategori ketiga adalah relevan. Dan kategori keempat adalah sangat relevan. Contohnya, rater ke-1 atau penilai ke-1 pada butir pertama, butir 1 menilai relevan, memberi nilai 3. Kemudian penilai kedua pada butir pertama menilai sangat relevan sehingga nilainya itu 4. Kemudian rater ketiga pada butir pertama menilai relevan sehingga menilai 3. Kemudian kita harus mencari S. S adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. Nah, dalam data ini skor terendahnya itu adalah 1. Jadi, rumusnya adalah sama dengan B 3 dikurangin 1. Karena skor terendahnya adalah 1. Setelah kita menuliskan rumus, kita klik enter. Oke, kemudian di S2 juga seperti itu, sama dengan C3 min 1, terus kita klik enter. Di S3 juga gitu, sama dengan D3 min 1, kita klik enter. Setelah itu, kita blok. Kita tarik ke bawah. Ini otomatis langsung datanya itu kesalin semua. Kemudian langsung ke sigma S. Sigma S adalah jumlah dari S1, S2, S3. Sigma itu adalah jumlah. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum, kemudian dalam kurung E3 sampai G3, kemudian tutup kurung. Enter. Kemudian kita blok lagi ke bawah sehingga datanya mengikuti. Kemudian yang ini adalah N dikali C min 1. N-nya adalah banyaknya rater, C adalah banyaknya kategori yang dipilih oleh rater, dikurangin 1. C-nya tadi kan ada 4, kategorinya itu ada 4. Kemudian dikurangin 1 jadinya 3. Jadinya rumusnya adalah 3 dikali 3. Rumusnya sama dengan 3 bintang 3. Kemudian kita klik enter.
Kemudian kita blok semuanya dan hasilnya akan semuanya 9 karena 3 kali 3. N-nya 3, kemudian C-1 sama dengan 3 juga. Selanjutnya yaitu adalah V. V di rumusnya adalah V sama dengan sigma S per N dikali C-1. Sigma S-nya yang pertama ini adalah 7. Kemudian N kali C-1-nya semuanya itu adalah 9. Jadi rumusnya adalah sama dengan H sama dengan H3 per 9. Hasilnya, kemudian kita klik enter, hasilnya adalah 0,778. Seperti yang lain, kita tarik sampai ke bawah dan hasilnya semuanya itu akan muncul. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan apabila hasilnya itu kurang dari 0,4 maka tingkat validasinya itu rendah. Kemudian jika hasilnya itu 0,4 sampai 0,8 maka tingkat validitasnya itu sedang. Sedangkan jika hasilnya itu lebih dari 0,8 maka tingkat validitasnya itu tinggi. Nah, di keterangan kita ini tidak ada yang tingkat validitasnya itu rendah karena V-nya tidak ada yang menunjukkan hasil kurang dari 0,4. Secara keseluruhan dari butir ke-1 sampai ke-19 yaitu rater pertama jumlahnya itu 57, rater kedua hasilnya itu 74 dan rater ketiga jumlahnya itu 69. Kemudian S1 ini diperoleh dari 57 hasil dari rater pertama dikurangin 19. Kemudian S2-nya yakni hasil dari rater kedua dikurangin 19. Kemudian S3-nya adalah hasil dari rater ketiga dikurangin 19. Kemudian sigma S adalah hasil dari S1, S2, dan S3. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang uji data validitas kontrak dan reliabilitas. Di sini saya sudah mempunyai data validitas kontrak dan reliabilitas yang berjudul Data Uji Coba Skala Kepribadian Jiwa Damai Guru PAI dan Madrasah. Di mana jumlah respondennya pada data ini adalah 51 responden. Ini jumlah respondennya itu 51 dan data ini juga sudah dilengkapi dengan 19 pertanyaan. Ini pertanyaan ya, kita ibaratkan pertanyaan yang berjumlah 19. Oke, pertama-tama kita harus membuka SPSS, kemudian kita copy semuanya ini. Kita copy. Kita copy. Dan kita akan paste ke aplikasi SPSS. Setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita copy data yang tadi, kita pindahkan ke sini, kita paste di data view. Data view, kita klik, kemudian kita klik paste. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita ubah dulu var-var-nya ini menjadi butir di kolom variabel view. Oke, var-var-nya ini kita ganti menjadi butir.
semuanya ya kita ganti. Oke, kurang 5 lagi, bentar lagi ya. Oke, setelah kita ganti semua, var-varnya ini menjadi tulisan butir, kita kembali ke data view. Oke, kita pastikan sudah 19 butir atau belum. Oke, ini udah 19 butir ya. Dan banyaknya respondennya udah 1. Bener ya, 51. Seperti data kita yang tadi di Excel. Kemudian, setelah ini diganti, kita pilih Analyze. Setelah Analyze, kita pilih yang Dimension Reduction ini. Kemudian kita pilih yang Faktor. Kemudian, butir yang berjumlah 19 ini kita pindahkan ke Variables. Caranya, kita klik CTRL dan A. Kita pindahkan ke Variables. Kemudian, kita klik yang deskriptif, kita pilih yang KMO, kemudian yang extraction, kita pilih scrapplot ini, scrapplot, kemudian yang rotation, kita pilih yang Varimax. Kemudian kita klik yang continue. Setelah deskriptif, extraction, dan rotationnya kita ganti, kita klik OK. Nah, kita tinggal menunggu hasilnya. Hasilnya ya ini. Jadi, standar perhitungan validitas kontrak ini berdasarkan KMO dan Barlett testnya. Apabila KMO-nya ini lebih dari 0,05 atau di atas 0,5 dan signifikannya itu kurang dari 0,01, maka data ini dikatakan valid. Nah, sedangkan data kita ini KMO-nya di atas 0,5, yakni 0,684, sedangkan signifikannya itu di bawah 0,01, yakni 0,00. Oke, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas data yang tadi, data Excel tadi. Pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih yang Scale, dan kita pilih yang Reliability Analysis. Kemudian, butir-butir yang berjumlah 19 ini kita pindah ke item. Dengan cara kita Ctrl A, kemudian kita pindah ke item. Selanjutnya, di sini udah otomatis, sebenarnya ada banyak pilihannya, tapi di sini udah kita pilih yang alpha. Ini rumus alpha,
kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa N atau jumlah total respondennya tadi yaitu 51. Nah, suatu data dikatakan reliabilitas apabila R alpha itu lebih besar daripada R tabel. Di mana R tabelnya untuk N atau jumlah 51 itu jika 5%-nya adalah 0,266 sampai 0,279. Sedangkan 1%-nya pada R tabel adalah 0,345 sampai 0,361. Di mana jumlah R alpha ini jauh lebih besar daripada R tabel. Maka data ini dikatakan data yang reliable. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak pemaparan yang kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.